Ya, terima kasih Saudara Elman yang memandu acara kita siang hari ini. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Kembali kita menggunakan waktu untuk berbicara tentang Dhamma terkhusus yang mana di kesempatan siang hari ini ada satu topik yang diangkat berkenaan dengan pernyataan mungkinkah tekanan hidup apa? Bagaimana diulang? Mengatasi tekanan hidup melalui meditasi bisakah? Nah, Ada tanda tanyanya. Nah, berkenaan dengan mengatasi tekanan hidup, mungkinkah melalui meditasi? Nah, pertanyaan ini sebetulnya adalah menjawab tentang bagian dari kehidupan kita. Bahasa sehari-hari kita menggunakan istilah tekanan hidup. Itu adalah bahasa sehari-hari. Bahasa psikologi namanya stres. Makanya kalau kita belajar psikologi, tidak ada ceritanya kosakata tekanan hidup itu tidak akan ketemu. Karena yang ada dalam ilmu psikologi adalah stres. Kalau dalam bahasa Dhamma, tekanan hidup berbicara tentang duka. Nah, tiga hal ini sebetulnya adalah mengacu hal yang sama. Duka, tekanan hidup, stres, itu adalah mengacu hal yang sama. Duka itu artinya kondisi yang menghimpit. Makanya ketika seseorang mengalami tekanan hidup, dia merasa terhimpit, terasa tertekan, rasanya berat. Apa yang seseorang rasakan kalau ada tekanan hidup, ada duka, adalah ketidaksenangan. Betul kan ya? Ada tekanan hidup rasanya terhimpit, berat, dada yang rasanya sempit, tidak lapang. Apa yang dirasakan di kala itu adalah ketidaknyamanan. Yang dalam bahasa Dhamma dikenal dengan istilah domanasa. Domanasa itu adalah ketidaknyamanan secara batiniah. Ya, namanya domanasa. Ya, domanasa itu adalah kondisi yang tidak nyaman secara batiniah. Makanya kalau seseorang mengalami tekanan hidup, stres, ada penderitaan, maka apa yang dia rasakan adalah tidak nyaman. Betul kan ya? Kapan waktunya seseorang mengalami ketidaksenangan itu, domanasa? Dikala berpisah dengan yang dicintai, dikala berjumpa dengan yang dibenci, dikala tidak tercapai yang diharapkan. Singkat kata adalah karena ada kemelekatan. Kemelekatan itu yang menjadi kita jadi terhimpit, stres, tertekan, tuntutan. Dan ini perlu kita pahami supaya apa? Kita bisa mencari solusinya yang terbaik. Karena secara Dhamma, semua yang muncul ini karena kemunculan bersebab. Jadi tekanan hidup itu ada, stres itu ada. Rasanya tidak nyaman, ada. Apa menjadi sebab terdekat dari munculnya stres, tekanan hidup ini? Sebab terdekatnya adalah karena kita dalam kondisi sangkara. Artinya sangkara itu adalah perpaduan dari berbagai unsur pembentuk. Dan ciri dari sangkara ini adalah sangkata. Mengalami kemunculan, keberlangsungan, dan kepadaman. Sesuatu yang mengalami kemunculan, keberlangsungan, dan kepadaman, di situ akan melahirkan ketidaknyamanan. Apa yang kita harapkan yang masih berkondisi, pasti nanti akan diikuti dengan ratap tangis,
kekecewaan, kejengkelan, apapun yang mungkin sekarang kita sebut ini menyenangkan sekalipun. Kenapa Bante? Kok ada pengikutnya yaitu ketidaknyamanan? Karena apa yang kita pegang, apa yang kita lekati ini adalah sesuatu yang masih berkondisi. Jadi wajar saja ibu bapak kalau dalam hidup ini kita ada tekanan hidup. Tekanan hidup ini bukan hal yang perlu dimusuhi. Tekanan hidup ini bukan hal yang perlu dibenci. Tetapi tekanan hidup ini perlu dimengerti supaya kita bisa terbebas dari tekanan itu. Sebabnya apa? Nah, kita berkondisi kok. Kalau ditanya apa yang paling membahagiakan bagi Anda sekarang? Apa yang paling membahagiakan bagi Anda sekarang? Bante, saya saat ini sedang bahagia sekali. Selama ini saya tunggu-tunggu akhirnya kesampaian juga. Beli HP. Berapa lama bertahannya rasa suka itu? Rasa bahagia itu berapa lama? Anda bisa rasakan. Oh Bante, saat ini bahagia sekali. Usaha saya ini bisa saya rintis, akhirnya terwujud. Saya punya toko sendiri, tidak lagi ngontrak. Berapa lama bahagianya? Terlalu rame juga menderita, terlalu sepi lebih lagi. Kenapa kebahagiaan ini tidak bisa bertahan adanya? Karena apa yang kita alami ini masih dalam kondisi yang terdiri dari berbagai faktor pembentuk yang sifatnya adalah sangkata, muncul, berlangsung, tenggelam, muncul, berlangsung, tenggelam. Jadi apa yang ada dalam hidup ini adalah hal yang demikian. Makanya dalam kehidupan ini sebisa mungkin kalaupun ada tekanan hidup, jangan menjadi patiga. Patiga itu kejengkelan. Ya, siapa sih yang tidak merasa punya tekanan hidup? Tadi saya baca judulnya, mengatasi tekanan hidup. Saya kemudian berpikir, ini jangan-jangan membahas tentang saya nih. Ini jangan-jangan membahas tentang saya ini. Kenapa? Ya karena saya pun juga mengalami tekanan hidup juga. Minggu lalu saya di Medan, minggu depan saya ada di Samarinda. Minggu depannya lagi, sudah pindah lagi. Bukan traveling. Saya pindah-pindah karena ada tekanan hidup. Tekanan hidup menjadi ketua panitia setengah abad Sangga Theravada Indonesia. Saya pikir, wah ini berat juga. Tapi lagi-lagi tekanan hidup ini jangan dilahirkan sebagai bentuk munculnya patiga. Tetapi sebagai hal yang membuat kita jadi tergugah sangwega. Jadi dalam kehidupan ini, ya ada tekanan hidup, ada tekanan ekonomi, tekanan pekerjaan, tekanan keluarga, ada. Tapi jangan sampai hal ini memunculkan patiga, tidak akan menemukan jalan keluar. Tapi dari hal itu sebisa mungkin menjadi sangwega, menggugah. Kalau sekarang kita mengalami tekanan hidup, apa yang sekiranya meringankan? Apa yang sekiranya meringankan? Karena setiap orang punya tekanan hidup. Apa yang sekiranya meringankan? Dan salah satu hal yang meringankan itu adalah kita perlu berlatih samadhi. Salah satunya ya, bukan satu-satunya. Kenapa? Karena duka itu bisa dilenyapkan, ada jalannya. Jalan untuk melenyapkan duka adalah jalan mulia berunsur 8. Yang jika disingkat menjadi sila, samadhi, dan panya. Nah,
Jadi supaya tekanan hidup ini bisa teratasi, ya kita menggunakan 3 hal ini. Jadi kalau ada tekanan dalam hidup kita, maka kita menggunakan 3 hal ini. Kita harus perbaiki yang pertama, perilaku kita. Kenapa kita dijauhi orang? Mungkin perilaku kita yang kurang sesuai. Di sana tidak diterima, mungkin di situ tidak diterima, mungkin tutur kata kita yang tidak sesuai juga. Makanya Guru Agung Sang Buddha itu, setelah seseorang punya pandangan benar, seseorang akan melanjutkan di dalam praktek. Maka di kesempatan hari ini, tekanan hidup itu dimulai dari memiliki perilaku yang baik. Karena samadhi atau yang lebih populer dikenal dengan meditasi, ini tidak akan bisa berkembang kalau kita tidak punya perilaku yang baik. Anda akan meditasi dengan tenang kalau Anda punya perilaku yang baik. Kalau perilaku yang baik ini belum ada, untuk meditasi itu pikiran kita bergetar-getar. Bergetar itu apanya? Duduk sebentar tuh rasanya ingin ke sana, ingin ke situ. Yang tadi sempat dibahas ada namanya udaca, gelisah. Apa yang membuat seseorang jadi gelisah? Karena seseorang itu masih memiliki perilaku yang buruk. Jadi kalau ada tekanan hidup yang mesti kita perbaiki dulu. Sebelum ke meditasi, kita harus refleksi tentang perilaku dan ucapan kita. Ini penting Ibu Bapak. Ya. Dari ucapan, tidak hanya kita berucap pada orang lain. Termasuk kita berucap pada diri sendiri. Kalau dulu orang dengan mudah mengutarakan, yakni hidupnya ini susah loh. Dia ngomong sendiri, dia jawab sendiri, iya memang susah. Lahir saya juga di keluarga susah. Menikah juga dapat orang susah. Mau apa-apa sekarang jadi susah. Ketika ketemu Bante saya susah. Bantenya juga bingung. Belum ngomong apa-apa sudah membuka dengan kalimat saya susah. Hati-hati dengan ucapan kita. Kadang-kadang kita tidak sadar pada apa yang kita ucapkan. Dan ini menjadi tekanan hidup yang tanpa disadari. Ya, kadang-kadang kan kita ngomong dengan latah. Latah itu artinya ya langsung seketika. Ya, kalaupun ada hal yang kurang berkenan, apakah itu ekonomi, apakah itu keluarga, apakah itu pekerjaan, hati-hatilah saat Anda berbicara. Lah kan belum berhasil Bante. Nanti kalau saya semangat pasti saya berhasil. Hanya saja sekarang belum bersemangat, makanya belum berhasil. Kita hati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Karena itu juga membuat menjadi tertekan. Ya, Anda pernah kan menyadari dalam keseharian Anda ngomong sendiri, Anda jawab sendiri. Kapan itu? Kalau Anda tidak punya kerjaan. Akhirnya Anda ngerjain diri sendiri, Anda gelisah, Anda khawatir, ya, gelisah pada yang akan datang, kecewa dengan apa yang sudah berlalu. Kapan munculnya gelisah dan khawatir, penyesalan itu? Ketika Anda tidak menghadirkan sepenuhnya perhatian Anda di sini dan saat ini. Maka ketika kita sehari-hari ini, kadang-kadang kan kalau tidak meditatif, tidak sepenuhnya mindful, kadang-kadang kita ngomong yang tidak baik pada diri sendiri. Ini ranahnya sila. Sila itu berbicara tentang tindakan dan ucapan. Jadi kalau sekarang ada tekanan hidup yang membuat Anda jadi tertekan, jangan kemudian kita mengabaikan tentang sila. Terkhusus biasanya kalau orang tekanan hidupnya keras, biasanya tutur katanya jadi kasar. Betul kan ya?
Orang yang hidupnya tertekan, baik itu tekanan ekonomi, tekanan keluarga, tekanan pekerjaan, kalau tidak disadari, apa yang keluar dari tutur katanya, itu bisa berbicara yang kasar. Makanya kapan hari saya pernah menyampaikan, kalau kita ada tekanan hidup, hati-hati. Yang seringkali saya umpamakan, kalau ibu bapak memegang air panas, bawa gelas, ya, bawa cangkir, berisi air panas, apakah Anda sembrono atau hati-hati? Kalau cangkir itu berisi air panas, Anda akan hati-hati. Kenapa? Karena kalau tidak hati-hati akan menimbulkan cedera bagi diri sendiri, termasuk juga cedera bagi yang lain. Maka kalau kita sedang mengalami tekanan hidup, hati-hati ngucapnya. Ya, biasanya saya sering memperhatikan, khususnya kalau perumah tangga nih. Ya saya tidak bicarakan orang, tapi contoh ngambil dari orang. Ya. Ya. Kenapa sih kok ribut rumah tangganya? Bante, kita sudah bekerja maksimal tapi banyak kekurangannya. Bayar listrik belum, bayar sekolah juga belum. Jadi semua jadinya panas di dalam rumah, Bante. Apakah dengan suara keras itu semua akan terlunasi? Karena tidak disadari, hubungan yang sudah ada itu yang semula harmoni bisa renggang. Bukan karena kekurangan uangnya, tetapi dari ucapannya. Tekanan hidup bukannya berkurang, tekanan hidup justru makin bertambah. Jadi ibu bapak, ketika kita berbicara judulnya meditasi, Anda jangan fokus pada meditasinya. Karena meditasi itu sendiri berdiri di atas sila. Sila itu berdiri di atas hiri dan otapa. Hati nuraninya itu ada. Ada rasa malu untuk berbuat jahat dan ada rasa takut akan akibat dari keburukan itu. Jadi kalau kita berbicara meditasi ya bukan berarti ada masalah meditasi. Tutur katanya tidak akan bisa berubah kalau hanya dimeditasikan. Tutur katanya ini bisa berubah kalau orang itu jaga sila. Dia bisa mengerem. Ini tidak patut untuk saya ucapkan. Ibu bapak sudah tahu kan ya ucapan-ucapan buruk itu apa saja? Sudah tahu atau belum? Dari sekian banyaknya yang hadir, ada berapa macam ucapan buruk? Dari sekian yang hadir, ada berapa banyak ucapan yang buruk? Umumnya orang tahu cuma satu, berbicara kasar. Padahal ucapan buruk itu ada 4. Berbohong, musawadah. Memecah belah, pisunawaca. Provokator, mengadu domba. Itu adalah ucapan buruk. Parusawaca, berbicara kasar. Dan berbicara yang tidak ada guna. Yang seringkali diterjemahkan sebagai omong kosong. Namanya sampah palapa. Jadi kita harus tahu. Ya. Kalau kita punya ucapan yang baik, otomatis tekanan hidup kita akan berkurang. Kan kita juga sudah tahu, di beberapa kesempatan yang lain juga disampaikan, hati-hati dari apa yang kita ucapkan. Termasuk juga kita hati-hati pada apa yang kita lakukan. Kalau seseorang sudah punya perilaku yang baik, Pancasila Buddhis dijalankan, maka duduk itu bisa tenang. Makan juga bisa. Duduk tenang, makan bisa. Makan enak, tidur nyenyak. Kenapa makannya bisa enak, tidurnya bisa nyenyak? Karena sudah punya fondasi yaitu sila, perilaku yang baik. Nah, kalaupun ada persoalan dari benteng yakni sila, dia tidak akan melakukan keburukan. Biasanya ada tekanan hidup karena tidak punya sila. Apa yang terjadi?
Tidak punya uang, tidak punya sila, apa yang terjadi? Sepeda motor hilang. Sepeda motor bisa diambil, rumah orang bisa dicongkel, bahkan toko orang bisa dibuka loh, bukan buka toko loh. Tokonya orang bisa dibongkar. Ketika ketahuan bilangnya apa? Karena tekanan ekonomi. Apakah akan menemukan jalan yang terang? Tidak. Dari tekanan hidup. Kalau tidak punya sila, bisa melanggar sila. Dan kalau melanggar sila, bukannya tekanan hidupnya berkurang, tetapi tekanan hidup makin berat. Kalau orang sudah melanggar sila, orang tidak lagi percaya. Cari rezeki susah. Kalau Anda punya karyawan bekas pencuri, mau menerima? Ya saya latihan dia supaya saya jadi sabar. Berani begitu? Kalau ketahuan dia tidak jujur, suka menipu, berani memperkerjakan orang demikian? Tidak berani. Yang seseorang yang punya tekanan hidup kemudian dia melanggar sila, tekanan hidup dia bukannya menjadi ringan, tetapi malah jadi berat. Makanya Sang Buddha itu memberi wanti-wanti. Memang hidup ini ada penderitaan, tetapi jangan menambahi penderitaan. Dan salah satu yang menambahkan penderitaan itu ketika seseorang tidak menjaga sila. Menambahi penderitaan. Bukan meringankan penderitaan. Meskipun penderitaan belum lenyap. Dengan sila itu penderitaan belum lenyap. Tetapi dengan punya sila, maka keburukan-keburukan tidak datang. Ya kan disebutkan, meskipun rezeki belum datang, tapi musibah sudah menjauh. Nah, kalau orang sudah punya sila, namanya masalah hidup itu kompleks, tekanan hidup juga kompleks. Setelah orang itu punya perilaku yang baik, seseorang akan lebih mudah untuk menjernihkan pikiran. Itulah kenapa kita perlu meditasi. Dan diingat ya, pikiran ini unik. Kalau tidak dikasih pekerjaan, dia akan ngerjain kita. Ini pikiran ya. Kalau tidak dikasih pekerjaan, dia ngerjain kita. Kapan Anda melamun? Kapan Anda kesal dengan dirinya Anda sendiri? Di saat Anda tidak punya pekerjaan. Makanya kalau orang tidak punya pekerjaan, ya dia tidak ada kerjaan lain. Yang ngerjain dirinya sendiri. Meratapi nasibnya. Aduh. Ya kita sudah sering melihat lah. Makanya di sini supaya kita ada waktu, tidak membuat kita jadi tidak punya pekerjaan, maka kita harus pekerjakan pikiran kita. Itulah yang dikenal dengan meditasi. Meditasi itu mesti aktif. Aktifnya apa? Mengarahkan perhatian pada objek. Meditasi bukan mengosongkan pikiran. Sebetulnya saya pengen meditasi Bante, tapi saya tidak bisa. Kasih pekerjaan pada pikiran Anda, nanti Anda bisa. Kalau kali meditasi Bante, pikiran saya ini gampang sekali berkelana. Ada saja yang saya pikirkan. Maka sebelum Anda meditasi, Anda harus kasih pekerjaan kepada pikiran Anda dulu. Dari yang kasar dulu. Apa yang paling kasar? Adalah memperhatikan tubuh jasmani. Selama ini kita duduk, tetapi selama ini kita tidak pernah memperhatikan kalau kita sedang duduk. Anda duduk ya duduk aja. Pernah enggak Anda memperhatikan apa yang Anda duduki? Pernah memperhatikan apa yang diduduki? Jadi kalau Anda ingin menghadirkan ketenangan di sini dan saat ini, disitulah peran dari Satipatthana. Kalau duduk sadar apa yang diduduki. Contoh nih, contoh. Anda sekarang kan duduk. Bukan Anda ya, saya nih. Nah suatu saat kan Anda pulang kan punya kursi. Cobalah kalau Anda di rumah, sekarang aja. Ketika Anda duduk begini.
Apa yang Anda rasakan? Ketika tubuh Anda bersentuhan dengan alas duduk, cobalah dirasakan. Apa yang Anda rasakan? Ini kalau Anda nanti mengalami ketegangan pikiran, apa yang Anda rasakan? Jangan buru-buru. Ketika Anda duduk begini, Anda bisa merasakan mungkin rasa kasar, rasa panas, sentuhan dari tubuh dengan alas duduk Anda rasakan. Setelah Anda merasakan, Anda tarik napas Anda. Kemudian Anda bergeser lagi, memperhatikan punggung Anda. Selama ini Anda menegakkan tubuh Anda, pernah enggak merasakan antara pakaian dengan tubuh Anda ini bersentuhan? Pernah enggak? Coba dirasakan. Ketika Anda mampu merasakan, tarik napas Anda. Hembuskan. Di sini dan saat ini Anda bisa tenang. Itulah peran dari sati. Membuat pikiran akan terus terjaga. Termasuk Anda saat makan. Pernah enggak perhatikan? Nasi yang masuk ke mulut, dari nasi yang utuh, dikunyah-kunyah. Dari ada rasa manis sampai rasa manisnya tidak ada. Dari yang kasar sampai lunak. Coba diperhatikan. Kalau Anda memperhatikan dan menarik napas Anda, di sini dan saat ini Anda tenang. Jadi kalau kita punya masalah, bagaimana Bante untuk menjernihkan pikiran? Hadirkan mindfulness, hadirkan sati. Namanya sati itu artinya ingat, tahu apa yang sekarang sedang dikerjakan. Dan setiap saat kita akan tenang. Anda mungkin punya barang. Jadi intinya meditasi itu adalah cittasa ekagata dalam bahasa Pali. Pengarahan perhatian pada satu objek. Samadhi itu adalah cittasa ekagata. Pikiran yang mengarah pada satu objek. Nah, kalau Anda belum bisa napas masuk, napas keluar. Ini kasih contoh nih. Ini apa namanya? Botol. Perhatikan. Anda perhatikan botol. Ini bisa menjadi samadhi untuk menenangkan Anda. Anda perhatikan. Saat memperhatikan warnanya, tarik napas, dihembuskan. Bentuknya. Kemudian bagian-bagian detil yang selama ini tidak pernah kita perhatikan, perhatikan. Tarik napas, hembuskan. Saat itu Anda bisa tenang. Biasanya kita sudah punya banyak hal tapi merasa kurang. Sehingga tidak tenang. Ya. Anda bisa contoh. Ya. Ini supaya Anda tenang. Kenapa? Karena ketenangan itu akan membuat kita jadi ringan. Kita akan punya kejernihan untuk melihat. Seperti air. Air ini akan kelihatan sekali. Ketika air ini diisi, di dalamnya adalah air yang jernih. Tekanan hidup juga bisa kita atasi ketika kita punya ketenangan. Makanya di sini Ibu Bapak, selain kita punya sila, yang kedua adalah latihan ketenangan. Seringkali kita ikut meditasi itu buru-buru. Duduk, tegak, napas masuk, napas keluar. Tidak bisa napas masuk, napas keluar, sabe sata bawantu sukitata, pulang. Ya. Cobalah kalau Anda berlatih di rumah saja. Ya, di rumah Anda perhatikan. Ya, mungkin di kursi, tidak bisa duduk di lantai, mungkin di kursi, rasakan. Ya. Anda rasakan. Tubuh Anda yang bersentuhan, dirasakan. Apa yang Anda rasakan? Mungkin rasa pedas, mungkin ada rasa dingin, mungkin ada rasa kasar. Diperhatikan ya detail-detail itu. Karena prinsip dari pikiran itu, kalau kita menghadirkan di sini, maka kita akan mengabaikan yang lain. Kalau kita fokus kepada yang lain, maka kita lupa dengan yang di sini. Karena pikiran kesadaran itu cuma satu. Bukannya kesadaran kita ada 6, Bante. Betul, ada 6. Kesadaran kita ini ada 6. Kesadaran mata ada, kesadaran telinga ada, kesadaran hidung ada,
kesadaran lidah ada, kesadaran kulit juga ada, kesadaran pikiran juga ada. Tapi dari 6 macam kesadaran ini, dia kalau muncul 1, 5-nya padam. Maka pada saat Anda melihat sesungguhnya Anda tidak mendengar, tidak mencium, tidak merasakan, tidak bersentuh, juga tidak berpikir. Kesadaran cuma 1. Ya, makanya kalau Anda sedang berpikir, yang lebih dominan adalah kesadaran pada pikiran Anda, maka Anda tidak bisa menikmati apapun. Makan tidak enak, tidur tidak nyenyak. Tetapi dengan kita melatih meditasi, meminimalisir keramaian-keramaian pikiran. Ya, karena tekanan hidup itu ya duka menghimpit itu selalu ada. Setelah kita mengembangkan yakni samadhi, punya ketenangan, disitulah waktunya untuk mematangkan batin kita. Dengan memahami bahwasanya kehidupan ini tidak kekal. Ya, tekanan hidup kita akan berlalu. Ya kayak saya kalau menghibur diri. Ngurusin di Medan, di Samarinda, Bali dulu, ya, Surabaya, Palu, Jakarta. Nah, saya juga punya prinsip, ini pun juga akan berlalu. Saya sudah rapat dari bulan Oktober, bulan 10 yang lalu. 1 terlewati, yaitu Medan kemarin 18 Januari. Sudah, berkurang 1. Nanti 1 Februari di Samarinda, nanti pun juga akan berlalu. Nanti mempersiapkan yang di Bali tanggal 8 Maret, ini pun juga akan berlalu. Kalau saya hanya fokus pada saya punya masalah, tidak punya kebijaksanaan, stres saya. Stres saya. Ya, saya bikin pengakuan kepada Anda nih. Ya, saya juga mengalami tertekan. Setiap malam ditanya, Bante ini apa? Bante ini apa? Nanti dari satu kota ke kota lain kasih training karena belum pernah melakukan. Kasih. Mungkin Anda melihat saya bahagia. Tapi di sini sebetulnya sedang berjuang untuk mengokohkan diri. Ini pun juga akan berlalu. Ini adalah kebijaksanaan. Anicca. Udaya tak gaminia panaya. Orang yang bijaksana, dia memahami tentang kemunculan dan kepadaman. Dan ini akan membuat tekanan hidup kita akan berkurang. Ya ini akan berlalu. Memang kita hidup akan selamanya. Yang membuat kita jadi tertekan kan kita berpikir kita akan selamanya. Lu ngapain kita melekati? Wong semuanya akan berlalu. Disiapkan. Nanti sudah cuma begitu doang. Ya kan? Ya biasanya saya dengerin curhatan dari orang tua-tua yang mau lagi menantu itu loh. Orang tua-tua yang lagi mau menikahkan anaknya. Pusing, mulai pilih tempatnya, gedungnya, gaunnya, curhatnya ke Bante juga. Ya. Nanti kalau sudah selesai ditanya, gimana? Ya sudah selesai Bante, apa yang dialami? Ya sudah begitu aja. Stresnya berapa? 3 bulan di muka. Acaranya berapa? 1 hari. 2 jam. 2 jam. Itu pun juga akan berlalu juga. Makanya ketika kita punya problem dalam kehidupan kita mesti perbaiki yang pertama. Kita tengok bagaimana perilaku kita, ucapan kita, kita tengok. Sampai sekarang bagaimana, apakah kita punya ketenangan di sini dan saat ini? Kalau belum ya kita hadirkan. Dan yang ketiga, kita juga harus belajar untuk menyadari bahwasanya semua hal ini akan berlalu. Udaya tak gaminia panaya, udah muncul, yata padam, gamani ini menuju, gamania menuju kepada kemunculan dan kepadaman yang dalam bahasa umum diterjemahkan sebagai ini pun akan berlalu. Ya, ini pun akan berlalu. Tapi kan belum mendapat Bante. Ya belum, tetapi dengan kita punya perilaku yang baik, ini akan memudahkan kita. Punya kejernihan yang baik, ini juga akan memudahkan kita. Dan akhirnya
cepat atau lambat. Ya, tekanan hidup ini mampu kita lihat bukan sebagai sarana memunculkan kemarahan, patiga, tetapi menjadi sangwega, menggugah. Sepanjang kehidupan kita, tekanan hidup itu pasti ada. Sepanjang. Ya. Jadi sepanjang kehidupan kita ini tekanan hidup selalu ada. Tapi mesti diingat, ini pun akan berlalu. Saya bukan menghibur Anda, ini bahasa dhamma. Ya, Bante nyenengin saya, enggak. Ya, memang di dalam bagian dari kekuatan kebijaksanaan itu, ya, seseorang yang punya kebijaksanaan selain dia menembus 4 kebenaran Arya, selain dia paham apa yang dilakukan adalah mengarah kepada pemadaman penderitaan, dia juga melihat semua yang muncul ini mengalami kemunculan dan kepadaman. Tetapi sebelum ranahnya kebijaksanaan, kita mundur sedikit, ketenangan. Kalau belum tenang bagaimana Bante? Mundur sedikit, sila. Lah kalau sila belum tenang, belum muncul bagaimana Bante? Mundur sedikit. Sudahkah kita memiliki hiri dan otapa? Mundur lagi. Kalau hiri dan otapa belum ada bagaimana Bante? Mundur lagi. Dengerin dhamma. Lah kalau dengerin dhamma tidak punya kesempatan gimana Bante? Mundur lagi, datang ke wihara. Kalau Anda datang ke wihara, di situ punya kesempatan untuk mendengarkan dhamma, di situ punya kesempatan untuk menggugah diri. Pentingnya hiri dan otapa. Dan disitulah akan berbicara tentang sila, samadhi, dan panya. Jadi ketika kita berbicara bhawana, ya samadhi itu mengarahkan perhatian pada objek, tapi bhawana adalah hal yang membawa pada perkembangan. Ya, meditasi itu biasanya dipakai selain istilahnya samadhi, yakni bhawana. Ya, berusaha untuk meninggalkan hal yang buruk dan memunculkan hal yang baik. Aku salah damanang pahanaya. Aku salah damanang, hal-hal yang buruk pahanaya ditinggalkan. Dan kusala damanang upasampadaya, hal-hal baik dimunculkan. Apakah jadi jaminan Bante? Iya. Karena semua sesuai dengan hukumnya. Apa yang ditanam itulah yang akan dipetik. Jadi kalau kita membuat benih-benih yang baik, maka buah yang baik pun akan mengikuti. Karena salah satu ajaran Sang Buddha, apa yang ditanam itulah yang akan dipetik. Sesuai dengan benih yang ditabur, demikianlah buah yang akan dipetiknya. Tekanan hidup itu tidak menyenangkan. Maka kita buat hal-hal yang baik, supaya kita bisa melewatinya tanpa menambah penderitaan. Syukur-syukur kita mampu mengatasi semua, tiba di pantai seberang. Ya inilah pemaparan yang ingin saya sampaikan, mungkin agak panjang sedikit. Ya mohon dimaklumi.